untuk di gold lane Brody ini sangat amat diuntungkan. Apalagi ketika kita tahu range-nya sangat jauh, poking damage-nya di level 4 sangat mematikan, dan Nathan dia harus memainkan entropy untuk defend mechanism. Mau nggak mau kalau berhadapan dengan Brody, karena dia nggak bakal bisa terlalu agresif dan Brody bisa langsung memberikan stun dengan bahunya yang sangat mematikan. Wow, ini dia yang sungguh-sungguh mematikan bisa kita bilang. Para pemain dari tim Omega, mereka sudah bersiap-siap. Dan bahkan di sisi lain, dari tim Onyx PH, mereka berada di match point. Bisa saja ini akan menjadi poin maksimal untuk mereka. Atau bahkan, ini saatnya Omega untuk membawa tim Onyx PH ke game yang ketiga. Langsung saja kita menuju ke lane of down. Tapi sepertinya sedikit ada ikan paus. Ikan paus. Oke, sambil menunggu, Udah ditunggu. kita sudah melihat 4 flicker dari teman-teman Onyx PH tuh harusnya. Berarti ini mereka mau coba untuk mengantisipasi satu, kejaran dari Lancelot. Yang kedua, mau mengejar balik Lancelotnya. Yes. Benar banget, dan bahkan kalau kita bisa bilang ya Profesor KB ya, ini technical pause-nya dari tim Onyx PH, yang dimana mereka sedang mempersiapkan mungkin ada sedikit technical tisu ya. Tisu. Kalau tisu untuk membersihkan sesuatu seperti Apa? keringat, dan juga habis keringat apa? Keringat dan air mata. Lebih lebih ke arah cairan. Betul. Gitu. Kalau isu Hah. itu untuk sesuatu yang terjadi dikarenakan sebuah alasan. Oh, Misalkan isu. technical pause issue leg Itu karena atau nge-lag. jumping. Oke, berarti tisu untuk membersihkan keringat, tisu mengatasi jumping atau lag. Enggak dong. Kalau I miss you, Kalau I miss you itu sudah sering kita lakukan, tapi tidak terjadi di dibalas. kota-kota besar, tapi nggak di miss you tuh. Gitu. Tak terbalas. Tak terbalas. Karena kalau Mage bikinnya Clock of Destiny, Cakep. kalau kamu you are my destiny. Waduh. Aduh. Berat banget ya. Gotongan kalau berat. Aduh. Itulah alasannya kita harus menghadapi dunia berdua. Kalau kamu menghadapi dunia sendiri, ya kamu sama seperti saya, berat, tapi tetap harus dijalani. Oke. Kalau begitu. Apa? Kalau trap bahasa Inggrisnya main, kalau kamu bahasa Inggrisnya main juga. Main juga, tapi bedanya milikku. Ya. Langsung saja ke line of down kalau gitu dengar. Udah ada sepak tadi gue denger. Makanya Bimo sudah cukup bermain agresif di awal game dan bahkan ingin melakukan invasi sepertinya. Dulu nih pas sebelum Jakarta jadi modern sekarang, dulu banyak Bimo di pasar-pasar. Bemo. Oh, Bimo beda Saya ya. masih tahu. Oke, hampir saja diamankan oleh seorang Bimo. Tapi Bimo kali ini akan Kena terperangkap di dalam zona nyaman dan force blowout. Diamankan A2 Mix. Dan bahkan ingat belum ada Shunpo dan hampir tercuri. Satu percobaan yang tentu jadi kolom komentar langsung ente Bimo. Ente. Nice try. Ente-nya mana guys? Ente dulu. Oke. Red Zeal memilih melakukan satu bakter dari top lane terlebih dahulu. Profesor KB. Tapi dari sisi gold lane-nya sudah pulang sekali untuk seorang Marky yang tandanya posisi kali ini tidak cukup baik untuk seorang Marky dan Yes. Bimo. Ini dia yang namanya Romer tuh harus nahan minion yang ada dikarenakan tadi Marky harus dipaksa untuk pulang. Kita tahu sendiri bahwa recall yang dilakukan untuk gold laner atau EXP laner di awal game itu akan sangat merugikan. Beda banget ya sama Abe Tansel ya. Oke, tapi ternyata kayak di depan sana bakal coba dipaksa dan bakal Shadow Kill tadi keluarkan. Langsung satu poin tambahan. Itu dia Profesor betul. KB. Langsung dengan marking yang banyak, full mark di atas kepalanya. Yes. Membuat dia memaksakan diri untuk melakukan satu Shadow Kill. Berarti nanti akan ada Shadow Kill lagi di menit 2.30. Yes. Karena 50 detik di level 1 dari Shadow Kill-nya Kairi. Namun balik lagi Kairi juga sempat mengganggu Kelra yang dari tadi sempat ingin melakukan recall, namun ada pergerakan juga dari Chakno untuk melakukan satu cover di arah bottom lane agar tidak kalah-kalah banget landing phase-nya. Oke, tapi lihat langsung bakal coba dipegang oleh seorang Ryzen. A2 Max bersama dengan Renzio melakukan zonigisasi. Bimo is coming bersama dengan seorang Kairi. Tapi lihat retribution-nya tercolong begitu saja. A2 Max
sepatu hitam yang sudah terpakai para pemain dari tim OMG kali ini memilih untuk mundur. Tidak ada 1 poin kill yang didapatkan. Gelar juga tidak bisa terlalu masang dive in menuju ke arah seorang Paku itu. Yes, dan bahkan gelarnya juga nggak bisa berbuat banyak ketika dia hanya setengah darah. Lihat knockout strike Renzio 1v1 situation, Polystar digunakan. Nggak bakal masih mencoba untuk bertahan, tapi kali ini Renzio masih mampu untuk mundur juga. Shadow kill lagi dan gunakan, bakal mengincar karena itu Max. Apakah bakal ada retribution? Tapi enggak. Kairi sadar diri seperti dia nggak bakal mau ngadu retribution sama Ryzen. Oke, Chakno is coming. Baloyski bakal coba dipaksa. Flickernya berhasil tergocek begitu saja. Permainan Parsa yang luar biasa, dan itu dia Profesor. Kita lihat gimana para pemain dari tim OMG masih mau lebih. Gak ada beta execution dan bahkan dari Ryzen memilih untuk mundur terlebih dahulu. Marki. Di early game seperti ini masih bisa memberikan damage, dan Kairi dapetin 1 buah gold pow. Mencoba melakukan 1 buah Kochiro tapi terlalu cepat, tak ada yang bisa didapatkan. Ketika dia sadar melihat Ryzen mendapatkan purple buff dengan 1 retribution, artinya dia tidak memiliki retribution dari Lancelot-nya. Kairi langsung mendapatkan 1 lagi kekuatan tambahan dengan gold yang dia miliki, tapi itu Max bakal menggunakan 1 buah Black Shoes. Dijemput lagi oleh Chakno. Symphony of Skill yang indah, lihat Guided Wing dan juga 1 Black Shoes. Bukan hanya itu aja, Baloyski juga langsung memberikan teritori perlindungan. Chakno di sana udah mulai terlihat jelas. Wish by Win dan Kairi Dingwin kali ini tidak membawa siapapun. Langsung ada second Eagle, coba bertahan Chakno. 1 poin tambah dan meledus sebalan hijau. Parsi harus hilang. Bimo akan menjadi bilang kedua dan seorang 4 memory belum mendapatkan 1 poin, tapi untuk seorang Lilia was a little throw. Yes, Kelra lagi-lagi mendapatkan 1 poin assist. Namun untuk kali ini di awal game malah Marki yang tidak farming sama sekali. Kebalikannya untuk di game yang pertama. Tapi wait, Athena Shield untuk menghindari damage dari Baloyski gitu. Wah, ini gila sih. Kita tahu bahwa emang pasifnya dari Brody itu membuat damage-nya semakin tinggi. Tapi Athena Shield untuk first item Ranger Mas. Ya, itu dia kalkulasi yang mungkin harus diperhitungkan ketika ada ganking ya Profesor ya. Betul Tapi sekali. lihat A2 Max, ada 1 buah Black Shoes. Tapi kali ini para pemain dari tim Omega memilih untuk mendapatkan 1 buah poin di arah purple. Investigation sudah kelihatan, retribution diamankan. Shadow kill-nya masuk ke arah Thomas kembali, tapi untungnya masih ada Guiding Wind. Kairi mencoba dijemput, tapi ternyata terlalu sakit damage yang diberikan. Meletus sebalon hijau. Lagi dan lagi Lilia lah yang menghentikan pergerakan dari Kairi, dan bahkan belum ada 3 poin kill sudah dihilangkan. Dan begitu saja hilang di bagian mid lane, hanya menjadi bait untuk seorang Marki di bottom lane mendapatkan 1 turret lagi. Sementara itu Max 1v1 situation melawan seorang Lilia dan meledak dengan Angry Gloom lagi dan lagi. Baloyski 2 kali tumbang di arah mid lane. Bukan hanya itu Profesor, lihat turtle-nya free. Turtle-nya tidak bisa didapatkan Kairi, harusnya untuk kali ini udah fix valid no debat. Karena lihat semua para pemain dari tim OMG sudah standby on position, dan benar kayaknya dari Kairi memilih untuk datangkah? Datang tapi ternyata terlambat Profesor. Yes, dan bahkan ingat tadi 1 miskalkulasi yang terjadi dari Kairi ketika dia menggunakan shadow kill-nya. Bimo bakal dikejar, Fernandes recovering up fire. Kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 momentum agar tidak ada korban jiwa, dan sementara itu Renzio bakal dikejar, dan ternyata masih ada 1 left punch chip-nya masih menyelamatkan Hari dengan absorb damage yang ia miliki. Itu Max bakal mengejar ke arah depan, tapi Black Shoes masih menyelamatkan Hari dari itu Max. Jangan lupa left punch itu ketika dengan stack yang penuh dia menimbulkan absorb damage, dan itu yang sangat dibutuhkan. Dan kenapa dari Pakuito ketika ada healer di roamer kita sangat penting dengan adanya 1 buah Oracle. Benar. Jadi lebih banyak Profesor. Benar, absorb damage-nya bakal meningkat 40%, dan itu Max bakal coba untuk bertahan hidup tapi gak bisa. Terkena shadow kill dan 1 phantom shuriken. Sementara Terenzio langsung terkena The Way of Dragon. Gak ada cover sama sekali. Apakah masih bisa survive? Mencoba untuk menghindar double jab dan mencoba untuk menghalau semua serangan. Namun Renzio tidak bisa untuk menghindari serangan dari Kairi. Flashing yang dilakukan Kairi berhasil mendapatkan 2 poin, dan tim Omega kehilangan 1 buah turret di arah top lane. Para pemain dari tim Omega kali ini mereka masih mengungguli karena karena goldnya. Tapi turret mereka hilang jauh, dan itu yang bisa kita bilang dari jungler mereka masing-masing. Di depan sana coba ditumbangin begitu saja, lalu cekan Chakno bakal ditulangin 1 poin tambahan kembali, tapi Ryzen pacaran dikeluarkan. Peta ke arah belakang dan tak bisa terperangkap, terpukul bunuh dan duel, dan sudah tidak ada Ryzen dan hilang begitu saja. Lihat interference yang dilakukan oleh Marki. Dia menghalau 1 pergerakan puncture, padahal itu Ryzen masih bisa loh double puncture ke belakang.
dan ternyata langsung ditutup jalannya begitu saja. Onyx PS seolah memenangkan tim fight yang terjadi, tapi Marky menghindari dengan satu entropi. Ada satu lagi The Way of Dragon yang mungkin akan dilakukan, tapi ternyata Shadowkill langsung mengincarkan Renzio. Marky harus tumbang dan Renzio-nya masih survive. The Way of Dragon karena Keller tapi tidak ada follow up damage, tidak ada korban jiwa. Smart Omega malah tidak mendapatkan kerugian di arah top lane. Malah yang hilang ada seorang Marky dengan satu damage saja dari seorang Brody. Satu berbeda extract clear minion yang cukup cepat membuat pemain dari tim Omega mulai menyusul kembali dari ketertinggalan mereka dengan 7 poin kill dan juga 8 untuk Onyx PH. Onyx PH kali ini berada di posisi yang berkali-kali ditumbangkan dari segi team fight. Karena untuk solo kill memang Onyx PH cukup kuat, tapi team fight beberapa belakangan Baloyski belum cukup maksimal untuk melakukan damage dealer ke arah depan. Tapi lihat, ada Chakru dari Kairi memilih ke arah belakang. Lihat target yang dilakukan, tapi bahkan Retribution gagal kali ini. Shadowkill menuju ke arah sore, jadi berhasil ditumbangin begitu saja sama looking for double kill. Tapi lihat, dari Ryzen masih berhasil dipanggil pulang ke arah belakang dengan punchernya Kairi mau lebih. Satu hit terakhir, berhasil ditumbangin sabetan ke arah belakang Profesor. Yes, dan bahkan kali ini lihat Ryzen-nya masih mendapatkan satu purple buff. Bimo gak bisa bertahan, tapi masih bisa dilihat dengan Shunpo. Sayangnya dari satu Phantom Execution yang langsung menunjuk jantung ke arah seorang cowoknya. Shadowkill masih ada, tapi ternyata ditahan begitu saja. Kairi masih belum punya Shadowkill-nya dan Ryzen masih bisa menghindari dengan satu Thunderous yang ada. Calling Starmoon di arah mid lane, Chakno bakal dikejar dan sepertinya hanya disengage dan tidak akan ada korban jiwa lagi. Kairi targeting yang luar biasa bagus. Dia nggak peduli apa terjadi di belakang yang bakal dia incar. Mau di depannya frontlinernya sekuat apa, tapi yang dia cari adalah belakangnya. A2Mix. Bahkan A2Mix berkali-kali black choose-nya benar-benar tidak sangat efektif. Iya. Capcus. Black choose. Black choose. Kenapa black choose? Kan itu bahasa Inggrisnya sepatu choose. Shush. Ah, sus. Shush. Acu imut. Aku. Aku. Jadi black choose. Oke, item silakan Profesor. Itu dia, Ice Queen One. Tadi sih satu momentum ketika Esmeraldanya nggak boleh asal-asalan untuk berada di atas Angry Gloom karena terkena efek slow. Walaupun efek slownya ini belum mematikan, tapi lihat bagaimana nanti kalau di team fight apalagi ada Black Shoes itu bakal jadi 10 ledakan territorial land of God. Betul, Black Choose. Bisa kita bilang untuk hero-hero melee ini akan cukup berat, apalagi walaupun Hayabusa menuju ke Blade of Despair. Di sisi lain dari seorang Ryzen juga menuju ke Endless Battle, mencoba dipaksakan dari seorang Rezio, tapi ternyata dengan Shadowkill yang dikeluarkan Rezio mencoba bertahan. Nggak bisa kali ini, harus tumbang Dato. No. Regenisasi yang dilakukan Rezio on point kali ini Profesor. Dan bakalan berhasil. Lihat tadi satu buah double no strike dan lihat dibalikan keadaan begitu saja. Balik kembali jatuh, dapat memori mencoba untuk memberikan diri damage yang cukup tinggi dan Marky bakal dalam keadaan yang sekarat. Function digunakan, langsung dua tumbang begitu saja, double kill diamankan daripada seorang Ryzen. Looking for more. Bemo bakal langsung menjadi target selanjutnya, tapi ternyata masih bisa menghindari dengan Shunpo yang ada. Double kill dari Thunderous Ryzen. Oh my god, kali ini kalau disingkat dari OMG, para pemain dari tim OMG benar-benar memberikan permainan yang luar biasa, mengagetkan dengan surprise attack yang dilakukan. Renzio, kalau dia komit terhadap Renzio lagi, dia menjadi bencana untuk seorang Kairi, memaksakan keadaan depan sana. Lord masih cepat dipaksa, langsung Falling Star untuk mundur. Kera tertangkap, langsung ada Wild Dragon dikeluarkan, tidak ada follow up damage, Feather Strike-nya sampai. Tapi lihat Kera masih ada satu hati nasib yang benar-benar menyelamatkan hari dia dari tumbang. Meanwhile di sisi lain Lord dilepaskan, Lord dibiarkan begitu saja karena ini Lord di bawah menit yang ke-2 balai. Iya, benar sekali, dan bahkan kita melihat satu momentum ketika ternyata Kelra sudah tahu bahwa kalkulasi damage-nya gak bakal cukup untuk menumbangkan dirinya sebagai Brody yang cukup tebal, apalagi kita tahu sendiri dia merupakan marksman yang cukup kuat di frontline. Lihat Renzio, dia masih punya absorb damage, dia masih punya stack-nya, dia masih bisa double jab dan back for safety, tapi kali ini Lord-nya hanya ingin menumbangkan untuk inner mid lane turret. Bakalan dapat lebih mungkin karena lihat dari sini Baloyski-nya harus menahan terlebih dahulu Feather Attack yang ia miliki dan sepertinya hanya disengage yang dilakukan oleh Onyx PH. Wow, berhasil dengan cukup cepat. Kenapa itulah alasan direlakan Lordnya begitu saja. Benar. Dibiarkan, oke, karena kita tahu kita bisa mengatasi untuk hal itu sendiri. Tapi lihat dari bottom lane, dari Bimo seperti akan mendapatkan Chakno bakal di-comment begitu saja dan hilang dengan damage turret tambahan. Nggak bisa dibendung kembali. God lagi didapatkan. Bahkan di arah mid lane nggak bisa ditembus dan di arah top lane Kera akan jadi pilihan lagi. Tapi no more Wild Dragon. Kera dari Win of Nature dengan cukup baik. Kera harus mundur. Lihat, bahkan untungnya kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun dengan stack yang cukup dikit dan juga Win of Nature yang di posisi yang tepat. Dan dia udah punya Blade of Despair, jadi Kelra bakal lebih punya damage sekarang. Ingat
ingat dia udah punya Athena Shield, dia udah punya Wind of Nature. Dan jangan lupakan juga Blade of Despair menjadi salah satu itemization yang cukup mematikan daripada seorang Brody. Apalagi dengan stack yang ia miliki 5% movement speed. Dan ini satu lagi Malefic Roar. Wah, ini udah lengkap banget. Sementara dari Marky, dia baru OTW ke arah satu buah Blade of Despair. Dia udah punya endless battle. Dia udah punya mana yang cukup. Dia udah punya true damage tambahan. Tapi untuk melawan Brody balik lagi, ini udah ke kontes banget. Apalagi udah ada Athena Shield. Dan Chuck nggak boleh asal-asal seperti ini, karena dia bisa saja terpick off. Tapi dua Dragon ke area yang salah. Dan lihat Kairinya langsung mundur dengan satu ke Shadow. Dia nggak mau maksain untuk ke arah Queen Shadow lagi. Dan Shadow Kill kenapa? Karena dia tak punya purple buff. Dia pasti setelah Shadow Kill dia nggak punya energi, dan dia nggak bisa pulang. Jadi satu pilihan decision making yang bagus, memilih untuk mundur dari seorang Kairi dan dari tim OMG nggak bisa dapetin point kill. Itu kalau kan biasanya kalau orang panik di Shadow Kill, bener gak? Karena masuk. Nah tapi dia memilih untuk mundur. Coba lu, pasti Shadow Kill dong. Nggak jangan bawa gua. Oh. Lu aja. Okay. Oke, tapi Kelra ini yang bakal jadi PR. Ya. Karena menangkap dia itu harus melewati seorang Chaknu dan itu Max dulu. Itu Max yang Belum bahaya kalau sih. ada Ryzen. Walaupun udah ada Marky dengan Blade of Despair, tapi apakah ini cukup pertanyaannya? Karena dari tadi ya, ini item defense yang dimiliki oleh Kelra. Ini benar-benar mengganggu banget pergerakan dari Baloyski dan juga Marky. Dia berdua ini nggak bisa memberikan dealing damage dengan bebas. Dan Marky, hati-hati, jangan sampai kamu salah jalan karena di sana udah ada Chaknu yang menghadang. Oke, ini nggak bisa sembarangan untuk membuka Feather Strike, ditahan banget. Dan bahkan dari Bimo dia benar-benar ingin melakukan satu buah freestyle. Sudah bisa dipastikan, dan ini yang menjadi cukup berbahaya Profesor. Ketika dia terhadap seorang Kelra, dia tidak boleh misklik sama sekali. Dan bahkan ketika Bimo misklik dengan freestyle dilakukan, masuk hilang. Pasti. Dan kalau misalkan udah masuk hilang, rugi banget, apalagi ketika udah momen-momen krusial seperti ini. 30 detik sebelum Lord yang kedua, Ranger Mas. Bisa saja dibalikan dengan asal-asalan. Apalagi Ryzen ini, kalau seandainya dia kalkulasinya miss ketika dengan puncture, kita tahu sendiri puncture hanya satu kali. Kalau seandainya dua kali, wah dia bakal drowning. Dan kalau pancar 3 kali yaitu pancar pangkat 3. Puncture pangkat 3. Kan 3 kali. Puncture. Ting. Kalau 4 ada hero-nya berarti. Oke, kalau gitu langsung ada menuju ke arah satu buah brute force untuk menangani pergerakan dari Renzio. Setidaknya at least bisa untuk bertahan hidup. Tapi Baloyski dia benar-benar harus bertahan di posisi arah belakang. Winter ketika di dive in, Winter ketika semua damage masuk ke arah dia. Dan karena setelah Winter dia baru wings by wings. Kalau dia langsung wings by wings terlebih dahulu, udah itu jatuh burung fairy-nya Profesor. Pasti, dan bakal rugi banget. Namun di sisi lain lihat apa yang terjadi. Chaknu dalam ancaman, terkena poking damage cukup tinggi. Bimo, apakah bakal langsung mendapatkan itu Max? Black Shoes-nya mana? Masih coba untuk dari dulunya aja. Belum mau terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan sepatu hitamnya. Tapi ternyata lihat di sana Chaknu udah tidak ada flicker. Bimo memberikan informasi yang cukup valid. Tapi di belakang sana Renzio is coming. Lihat ada Marky bakal coba ditargeting dari belakang. 1 poin untuk seorang Kelra, hilang begitu saja. Kairi dapetin 1 poin tambah, tapi di sisi lain Winston Redstep save the day. Wings by wings sekali baru dipakai dan bahkan Raisa gak bisa menuju ke arah belakang. 1 untuk Tatu, tapi untungnya shutdown Profesor. Yes, bahkan masih mau lebih. Baloyski juga sudah ditumbangkan kali ini. Lihat Doarski, apakah bakal langsung jumping ke arah 2? Falling Star mau digunakan, tapi ternyata Marky si pencuri turret dari Smart Omega. Dia mendapatkan inner di bagian mid lane, dikejar dengan Black Shoes, tapi Marky menghindar dengan Head Trophy dan bakal langsung mengincar ke arah Lord yang kedua. Ini bakal jadi kerugian bagi teman-teman dari Smart Omega karena Onyx PH malah menyamakan kedudukan dari Lordnya. Oke, bukan hanya itu aja, Kairi berhasil mendapatkan 1 pop-up lagi dan Ryzen. Ini udah menuju di waktu-waktu krusial. Kenapa? Karena dari seorang Ryzen, dia tidak berada di peak conditionnya lagi. Tapi saat ini dia bisa untuk menjadi satu orang targeting atau kita bilang jebeting. Yes. Karena dengan adanya Ryzen ke arah belakang, Kelra bakal bebas di depan. Dan jangan sampai Kelra terpick off. Kalau tidak ada Kelra, mereka memasangkan teamfight tidak bakal menjadi sedikit bencana. Lihat, bahkan untuk 1 powerful buff, mereka membutuhkan 5 player untuk berada di arah pit powerful buff-nya. Lihat, ini saya sudah pernah. Ya. Ketika Lord sudah berlenggang leha di depan dari inhibitor turret, tiba-tiba ada huruf P. Itu dia. Pernah saya juga mengalaminya. P-1 romer gitu. Wah, itu mah romernya kayaknya habis melakukan sebuah hal yang luar biasa ya. Itu carry kan kanan tuh?
Yang mana? Iya, yang kanan. Kanan. Hmm. Carry, Boloski. Kanannya siapa? Be? Yang mana? Kanan atas. Kanan atas itu kayaknya antara si oh itu Grid Baloyski. Baloyski ini ya? Iya, Berarti Boloski itu ini. antara Ini Delar nih. Delar kiri. Ini Delar kiri. Berarti itu antara dua, antara si siapa namanya? Marki. Atau si Romer? Oh, Itu. Siapa tadi? aduh. Iya. Short term memory kita sangat buruk sekali ya. Aduh, bentar. Kenapa? Apa ya namanya lupa Sama. Nih kita, Marki. Marki Gotland. Delar EXP. Delar ESP. Kairi Jungle. Boloski midlane. Baloyski Romernya? midlane. Bimo. Bimo. Itu Bimo yang sana tuh. Berarti Marki yang kiri dong. Bisa jadi. Yang ketutupan sama Delar kan? Ya. Iya. Ini dari Onyx PH. Aduh. Itu apa ya? Membentuk tulisan gak sih itu, Ji? Apa? Itu membentuk tulisan gak sih? Dari Yang mana? kayak kaca-kaca itu. Oh, udah jempol tuh. Dari Marki tuh, udah jempol. B, kalau mau gue bilang tulisan belum tentu. Harus agak naik dikit kameranya. Nah, makanya ini saya yang bikin penasaran. Iya, Back to the game. Back to the game, lihat PDS Rex-nya mengganggu pergerakan Mito dan diamankan tapi lihat Wave Tracker tidak berhasil. Oh, cancel. Bimo tercancel begitu saja, Flicker sudah tidak ada tapi seorang Pat Memory berhasil menumbangkan immortality dari seorang Bimo. Dihajar begitu saja mencoba menampakkan karena pelanggan dari seorang Razel Carry mencoba untuk menangkap satu. Tidak berhasil. Lihat Caknus seorang diri tak ada yang menemani di depan sana mencoba mendapatkan seorang Kairi. Pedal Estre, distraction, hilang satu. Dibalikan keadaan dari Keranya. Masih ada Wheel of Death tapi ternyata Kera Master Kairi is coming, Profesor. Marki survive. Ini bencana. Dan Ryzen sendirian dia malah dikejar begitu saja. Marki ternyata Marki. Double kill dari Kairi dan Marki langsung menutup game ini, wipe out Ranger Emas. Oh my god, ini bencana dan Onyx PS melaju ke babak selanjutnya akan bertemu dengan RRQ Hoshi. 2-0 untuk Onyx PH dan akhirnya sesuai dengan ekspektasi, prediksi dan juga dugaanisasi Dan juga sedikit ketar-ketirisasi, Onyx PH berhasil melaju ke babak selanjutnya tapi ini bisa menjadi salah satu bahaya untuk saya menanti-nanti tim dua tim RRQ Hoshi. ini. Yes, betul banget. RRQ Hoshi versus Onyx PH. Bukan untuk rematch Grand Final.